Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semoga Anda senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar Great Opportunity with Prudential. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang sebuah opportunity yang luar biasa, yaitu berbisnis dengan Prudential. Mungkin sebelum Anda bergabung dengan acara kami hari ini, Anda sudah pernah dengar dari orang lain atau mungkin dari orang yang mengundang Anda ke acara pagi hari ini. Tapi saya percaya apa yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini akan melengkapi pemahaman Anda tentang bisnis ini seperti apa. Dengan harapan setelah Anda ikuti acara ini, Anda dapat mengambil keputusan yang tepat. Apakah bisnis ini layak untuk ditekuni atau tidak oleh Anda. Nah, oleh sebab itu saya tidak akan menyita waktu Anda terlalu lama, ya. Saya minta Anda bisa fokus dan bisa mengikuti acara ini dengan tidak disambi dengan pekerjaan yang lain, ya, dengan kegiatan yang lain. Jadi saya minta waktu nggak lama-lama, Bapak Ibu, 1 jam saja Anda bisa ikuti acara ini. Oke? Nah, sebelum kita mulai, nggak ada salahnya saya ingin memperkenalkan diri secara pribadi, secara langsung, ya. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tadi Anda mungkin sudah melihat sedikit tentang profil saya di video, ya. Jadi nama saya adalah Kanho dan background saya adalah seorang sarjana teknik mesin ITS Surabaya. Jadi saya bukan sarjana ekonomi, apalagi sarjana asuransi. Nggak ada hubungannya Bapak Ibu, ya. Dan saya ketika lulus pertama kali saya berkarir sebagai seorang engineer, ya, yaitu seorang insinyur, di mana saya berkarir di perusahaan eksplorasi minyak bumi dan saya juga pernah berkarir di bidang manufacturing, tepatnya di pabrik mie instan Bapak Ibu, ya. Kemudian saya juga pernah menekuni sebagai MLM distributor, ya, seperti yang tadi Anda saksikan di video. Saya bergabung di Prudential itu tahun 2006 dan memulai sebagai seorang agen. Dan saya juga pada saat itu ikuti acara seperti ini, hanya saja formatnya bukan online tapi offline Bapak Ibu, ya. Kemudian 2007 oleh kemurahan Tuhan saya bisa promosi sebagai unit manager, 2008 promosi kembali lagi menjadi senior unit manager, dan 2009 saya berhasil mencapai posisi yang tertinggi di Prudential yaitu sebagai seorang agency manager. 2011 saya bersama teman-teman satu tim kita mendirikan namanya Harvest Agency di Surabaya. Kemudian 2013 tim kita semakin berkembang Bapak Ibu. Sehingga kita mendirikan Harvest Agency di Mojokerto dan 2014 kita berkembang lagi di Sidoarjo, kita dirikan kantor agency di sana. 2017 Prudential mengalami transformasi dalam sistem jenjang karir, di mana tadi posisi saya sebagai agency manager mengalami perubahan nama menjadi seorang agency director. Tapi pada hakikatnya agency manager dan agency director itu sama Bapak Ibu. Oke, itu sekilas tentang perjalanan saya di Prudential Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, tentunya saat ini kita sedang menghadapi dalam situasi yang disebut dengan pandemi dan ini belum selesai. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita tahu bahwa kita udah 1 tahun menghadapi pandemi ini dan kita tahu bahwa pandemi coronavirus ini bukan hanya bicara masalah kesehatan, tetapi dampak dari coronavirus ini multi impact. Dan salah satunya yang sangat terasa itu berdampak di dunia bisnis, di dunia keuangan. Banyak perusahaan-perusahaan yang kena dampak luar biasa dan tidak jarang mereka juga tutup pada akhirnya. Ya, kita tahu bahwa bisnis-bisnis di bidang mungkin seperti traveling, ya, tour and travel, mungkin bisnis seperti perhotelan, kemudian bisnis seperti di entertainment, mereka betul-betul merasakan kena dampaknya. Oke, dan tidak jarang dan tidak secara langsung tentunya berdampak juga pada karyawan-karyawan yang bekerja. Banyak yang mengeluh, Pak, gaji saya dipotong 50%, bahkan ada yang THR-nya nggak dibayar, bahkan ada yang sudah di PHK. Saya berharap Anda tidak kena dampak, ya. Semoga pekerjaan Anda baik-baik saja. Tapi kalau misalkan di antara Anda ada yang kena dampak, saya mau katakan bahwa hari ini Anda sudah datang ke acara yang tepat karena di Prudential Anda akan menemukan sebuah peluang bisnis di mana bisnis kita akan tetap grow sekalipun di saat pandemi berlangsung. Nah, bagi Anda yang nggak kena dampak, bukan berarti bisnis ini tidak lagi diperlukan. Saya mau katakan bahwa bisnis ini, walaupun ada pandemi, walaupun setelah pandemi, bisnis ini tetap akan grow. Kok bisa? Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang bisnis Prudential itu seperti apa, kita akan menyamakan dulu persepsi kita ya. Kita akan berdiskusi sedikit tentang apa arti kata sukses Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita pasti semua orang ingin sukses. Setuju nggak? Di muka bumi nggak ada orang yang kepengen gagal. Semua orang kepengen sukses. Bahkan orang yang sudah sukses sekalipun ingin tambah lebih sukses.
Ya, jadi tidak ada yang menolak memiliki kehidupan yang sukses. Tapi kalau kita tanya ke masing-masing orang, sebetulnya apa itu sukses? Ternyata setiap orang punya cara mendefinisikan arti kata sukses itu sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan, Pak, saya merasa diri saya ini sukses kalau saya memiliki income yang mencapai sekian rupiah per bulan minimal. Ya, saya baru merasa diri saya sukses. Tapi ada juga yang mengatakan, saya akan merasa sukses kalau saya memiliki posisi atau jabatan tertentu. Ya, ada yang juga mengatakan, Pak, saya merasa sukses kalau saya jadi orang yang terkenal, jadi public figure, ya, famous dan sebagainya. Nah, ternyata setiap orang punya cara mengartikan kata sukses. Tapi sebetulnya walaupun mereka punya cara yang berbeda-beda, ada satu kesamaan. Yaitu apa? Sebetulnya sukses itu adalah bicara sebuah kondisi di mana seseorang berhasil mencapai atau mewujudkan impiannya dia. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi orang akan merasa sukses ketika dia merasa berhasil mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi impiannya dia. Oke, saya sering ikut acara motivasi, ya, saya baca juga autobiografi orang-orang sukses dan mereka mengatakan satu hal yang sama. Apa? Mereka mengatakan bahwa untuk menjadi orang sukses harus bermula dengan berani dan memiliki impian yang besar, Bapak Ibu, ya, memiliki keinginan yang besar. Nah, saya percaya saya dan Anda pasti punya impian. Oke, hanya mungkin berbeda-beda aja impiannya. Saya dan Anda pasti punya impian. Jadi sebetulnya saya dan Anda sudah memiliki namanya modal untuk menjadi orang sukses. Hanya saja sekarang ini banyak orang yang pesimis, Bapak Ibu. Banyak orang yang merasa putus asa untuk memiliki impian. Ya, karena apa? Karena situasi, karena keadaan, karena realita kehidupan. Mereka banyak yang berpikir bahwa udahlah, nggak usah bermimpi muluk-muluk ya, karena nanti kalau nggak capai malah stres. Jadi daripada nanti bermimpi di siang bolong, lebih baik saya lupakan aja impian, jalani aja kehidupan ini apa adanya. Nah, Bapak Ibu, hati-hati dengan pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Karena sesungguhnya kalau begitu kita berhenti bermimpi, ya, dan kita membiarkan impian itu dikubur, sebetulnya sama saja kita berhenti untuk mengusahakan hidup kita menjadi orang sukses, Bapak Ibu. Oke? Nah, kalau kita ngomong impian macam-macam ya. Ada yang mengatakan bahwa Pak, saya impiannya kepengen punya mungkin income tertentu ya, pengen punya investasi sekian. Wah, itu impian saya, Pak. Ada yang mengatakan, Pak, saya tuh kepengen punya rumah. Udah bosen jadi kontraktor ya. Kontrak sana, kontrak sini, ya, udah bosen tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah, ya kan. Mungkin Anda saat ini sudah punya rumah, tapi mungkin rumah Anda terlalu sempit, terlalu sederhana. Mohon maaf nih, misalkan ya, Anda pengen punya rumah yang lebih lega, di lokasi yang lebih baik, ya. Dan mungkin saja Anda juga pengen punya mobil. Mungkin Anda kepengen sudah punya mobil, pengen mobil yang lebih bagus lagi, ya. Mungkin juga bisa jadi Anda pengen jalan-jalan ke luar negeri. Misalkan di antara Anda mungkin merasa, aduh Pak bosen nih, setiap kali liburan mentok-mentoknya ke Bali, mentok-mentoknya ya ke Jatim Park. Sekali-sekali dong boleh jalan-jalan ke Paris, sekali-sekali dong boleh jalan-jalan ke Disneyland dan sebagainya ya. Ada yang berkata, Pak, saya punya impian ingin menyekolahkan anak saya, memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri saya sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi. Nah, saya yakin bahwa Anda dan saya mungkin punya impian-impian yang seperti yang ada di layar pada saat ini, ya. Nah, tentunya kita ingin mewujudkan ini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dan kalau Anda ingin mewujudkan impian-impian ini Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan penting yang harus bisa kita jawab. Oke? Ada 3 pertanyaan kunci yang harus bisa kita jawab untuk bisa mewujudkan impian-impian Anda. Apa saja pertanyaannya? Oke, yang pertama, Bapak Ibu. Berapa harga yang harus dibayar? Nah, ini penting, Boy. Berapa harga yang harus dibayar? Artinya apa? Ketika Anda memiliki sebuah impian, tahu nggak? Impian Anda ini berapa nilainya? Artinya kalau dirupiahkan jadi berapa? Contoh misalkan, Anda ingin punya mobil, ya. Nah, saran saya sespesifik mungkin mobil yang menjadi impian Anda. Mungkin Anda kepengen, Pak, saya tuh kepengen punya mobil CR-V, Honda CR-V misalkan ya. Honda CR-V tipenya Matic, warnanya putih. Nah, setelah Anda kepengen Honda CR-V, pertanyaan saya, berapa harganya? Anda cari tahu. Pak, saya kepengen jalan-jalan ke luar negeri. Berapa harga tour and travel, paket perjalanan Anda ke luar negeri yang di negara yang Anda mau tuju? Cari tahu. Ya, tujuannya apa?
Tujuannya supaya Anda tahu berapa besar ukuran impian Anda. Nah, dengan Anda tahu berapa besar ukuran impian Anda bisa menakar seberapa besar upaya yang harus Anda kerahkan untuk mewujudkan impian Anda. Setuju ya Bapak Ibu ya? Saya mengerti bahwa tidak semua impian itu bisa dirupiahkan. Ada beberapa impian yang tidak bisa dirupiahkan. Tapi sebagian besar Bapak Ibu, impian-impian kita itu sebetulnya dapat dirupiahkan. Nah, saran saya setelah Anda ikuti acara ini, kalau Anda punya impian, Anda tulis impian Anda apa, kemudian berapa harganya. Ya. Nah, kalau Anda nggak tahu harganya, cari tahu Bapak Ibu. Mungkin kalau Anda kepengen punya mobil, tanya sama marketing mobil. Anda kepengen punya rumah, tanya sama agent properti. Ya, minta brosurnya. Oke, nggak ada salahnya. Nah, setelah pertanyaan pertama, ada pertanyaan kedua, yaitu apa? Kapan Anda ingin mewujudkannya? Nah, ini penting. Kapan Anda ingin mewujudkannya? Bapak Ibu, seringkali saya tanya sama orang, Pak, kepengen sukses enggak? Pengen. Pak, kepengen enggak punya mobil? Kepengen. Pak, pengen enggak jalan-jalan ke luar negeri? Kepengen. Begitu saya tanya, kapan Pak mau jalan-jalan ke luar negerinya? Kapan mau beli mobilnya? Kapan mau jadi suksesnya? Seringkali mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwa ya nantilah kalau ada rezeki, kalau Tuhan kasih berkat dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan jawaban itu, tetapi sesungguhnya akan lebih baik kalau Anda bisa menjawab, saya mau beli mobil misalkan tahun depan. Saya mau jalan-jalan ke luar negeri misalkan akhir tahun ini. Saya mau menjadi sukses sebelum usia saya 30 tahun. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa kok Anda harus menentukan batas waktunya? Ya, karena dengan Anda memberikan batas waktu, Anda akan lebih serius, lebih sungguh-sungguh, akan lebih fokus untuk mewujudkan impian Anda. Oke? Itu penting Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan Anda tahu ukurannya dan Anda tahu waktunya, Anda tahu berapa besar upaya yang harus Anda kerahkan dan seberapa serius Anda harus mengusahakannya. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan terakhir. Setelah Anda tahu berapa harga dan kapan, maka bagaimana caranya? Nah, kalau kita bicara cara, sebetulnya kita bicara bagaimana kita bisa mendapatkan uangnya. Betul nggak Bapak Ibu? Supaya impian itu bisa terwujud. Dan kalau kita bicara uang, itu tidak lain bicara income. Pekerjaannya apa. Nah, jadi kalau kita bicara mewujudkan impian, dan kita bicara pekerjaan, di muka bumi ada jutaan jenis pekerjaan Bapak Ibu. Dan tidak mungkin kita bahas satu persatu. Tetapi kalau kita kelompokkan, sebetulnya hanya dua kelompok. Yang pertama jadi karyawan atau profesional, yang kedua berbisnis. Hanya itu aja Bapak Ibu. Ya, nah kita mau lihat kalau misalkan kita ambil keputusan menjadi seorang karyawan untuk mewujudkan impian kita, kira-kira bagaimana? Kalau kita mau bisnis, kira-kira juga bagaimana? Ya, oke. Kalau misalkan hari ini Anda menjadi seorang karyawan, ya, atau Anda belum bekerja tapi memutuskan mau jadi seorang karyawan. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi yang harus bisa Anda jawab sehubungan keputusan Anda untuk menjadi seorang karyawan. Yang pertama, seberapa cepat tingkat pertumbuhan penghasilan Anda? Mungkin hari ini Anda udah tahu kan, gaji Anda berapa, income Anda per bulan berapa, dan Anda juga bisa hitung sebetulnya berapa kenaikan income Anda setiap tahun. Nah, tadi Anda udah tahu harga impian Anda berapa dan kapan mau diwujudkan. Coba Anda hitung dengan income Anda sekarang dan kenaikan setiap tahunnya sekian persen. Mungkin nggak impian Anda terwujud? Oke. Nah, pertanyaan kedua. Sampai kapan Anda tetap mendapat menerima penghasilan tersebut? Artinya apa? Kita tahu yang namanya seorang karyawan, seorang profesional, dia harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Suka nggak suka yang namanya seorang karyawan, suatu saat pasti akan kena PHK. Entah PHK karena pensiun atau PHK karena sebuah kondisi. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tidak lagi bekerja, kita di PHK, ya, maka praktis semua income itu akan berhenti. Oke? Karena tidak mungkin Anda akan tetap digaji, dibayar ketika Anda tidak bekerja. Nah, jadi Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau Anda hari ini memutuskan jadi seorang karyawan, ini adalah konsekuensinya. Apakah ini pilihan yang buruk? Jelas tidak. Ini pilihan yang baik.
selama Anda bisa menerima konsekuensi ini, Bapak Ibu. Asal ini cocok dengan diri Anda. Dan memang ini yang Anda mau. Dan Anda tidak keberatan dengan ini semua. Oke? Nah, kalau misalkan hari ini Anda menjadi seorang pengusaha, bisnis, kira-kira bagaimana, Pak? Nah, kalau Anda jadi pengusaha, Bapak Ibu, di sini saya akan bahas tentang bisnis konvensional. Apa itu bisnis konvensional? Bisnis konvensional itu ya bisnis yang Anda rintis ya. Misalkan Anda kalau mau buka rumah makan ya Anda tentukan Anda mau buka rumah makan jual makanan jenis apa, kemudian resepnya bagaimana, konsep desain restoran Anda seperti apa, kemudian manajemennya bagaimana, Anda desain semuanya. Jadi dari A sampai Z Anda bangun sendiri. Itu bisnis konvensional. Nah, ini ada satu buku bagus sekali karangan dari Mr. Michael Gerber. Di buku ini Michael Gerber di salah satu babnya, dia menunjukkan ternyata ada satu survei statistik yang menunjukkan bahwa dalam 5 tahun pertama, orang yang buka usaha konvensional, 80% tutup. Ya, jadi kalau misalkan hari ini ada 100 orang yang buka usaha berbagai macam bidang, ada yang buka restoran, ada yang buka mungkin grosir, ada yang buka usaha online, ada yang buka usaha macam-macam. Ya, 5 tahun pertama, 80% tutup. Sisa cuma 20. Jadi kalau ada 100, cuma sisa 20. Nah, bagaimana nasib yang 20 ini? Ternyata 5% yang 5 tahun yang kedua, 80%-nya tutup lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi dari 20, 80%-nya berarti 16 itu tutup. Artinya dari 100 orang yang buka usaha dalam 10 tahun ke depan, hanya tersisa 4 yang bertahan dan mereka sukses. Wow, kalau kita lihat angka ini, perbandingannya antara yang sukses dengan yang gagal, ternyata jauh lebih banyak yang gagal. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, sehingga muncul namanya pertanyaan, kok bisa ya lebih banyak yang gagal daripada yang sukses? Nah, ini nggak banyak yang tahu. Mereka banyak yang berpikir bahwa jadi pengusaha itu enak. Ya, pasti sukses. Belum tentu. Ternyata yang gagal lebih banyak daripada yang sukses. Kok bisa ya? Nah, karena ketika kita berbisnis konvensional, Bapak Ibu, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Di antaranya kita punya tantangan modal. Setuju nggak? Sebelum acara online ini berlangsung, dulunya kita sering mengadakan seminar secara offline. Dan ketika saya tanya sama para audien, ya biasanya kalau saya tanya, Bapak Ibu kalau mau bisnis butuh apa? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Jawaban pertama selalu modal. Ya, selalu modal itu menjadi pemikiran mereka yang pertama. Modalnya dari mana, Pak? Kalau saya mau gedein bisnis saya harus suntik modal lagi. Ya, dan sebagainya. Nah, seringkali modal ini menjadi hambatan untuk orang bisa berkembang lebih jauh. Ya. Nah, kemudian selain modal, mereka punya tantangan di pengalaman. Idealnya ketika seseorang mau berbisnis kuliner, dia harus punya pengalaman dan ngerti tentang dunia kuliner. Betul nggak Bapak Ibu? Ketika seseorang mau berbisnis di bidang otomotif, ya mungkin jual beli mobil atau bengkel, tentunya dia paling tidak ngerti tentang otomotif, tentang mobil, tentang motor. Ya kan? Ketika orang mau berbisnis di bidang mungkin forwarding, ya. Nah, dia harus ngerti tentang dunia forwarding bagaimana. Nah, apa jadinya kalau misalkan kita mau bisnis kuliner, masak aja nggak bisa. Nggak pernah kerja di bidang kuliner. Coba-coba aja bisnis kuliner. Nah, ini yang membuat banyak orang gagal, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa dipungkiri untuk berhasil butuh pengalaman. Oke? Nah, selain itu, untuk bisnis itu bisa berkembang lebih jauh, butuh namanya sistem. Hari ini kalau Anda punya satu cabang, mungkin Anda bisa handle. Tapi kalau kita Anda punya 2 cabang, mungkin masih bisa. Tapi mau punya 10 cabang, Anda mulai berpikir. Nggak mungkin Anda membagi diri Anda. Ya karena waktu Anda terbatas, kekuatan Anda terbatas, fisik Anda terbatas, Bapak Ibu. Nah, di sini butuh sistem untuk membuat bisnis Anda bisa berkembang dan menjadi autopilot. Saya sering ketemu teman saya, mereka ngomong, waduh saya setengah mati nih, bisnis saya pusing. Kenapa? Saya banyak sekali yang harus diurusin, ya nggak bisa ditinggal-tinggal. Nah ternyata banyak orang yang berbisnis, mereka juga berkeluh kesah di masalah waktu. Ya, jadi kalau banyak orang yang berpikir bahwa oh bisnis itu enak, waktunya fleksibel, bisa ngatur sendiri, ya banyak waktu nganggurnya. Siapa bilang? Mereka justru sangat sibuk. Kenapa? Salah satu penyebab karena mereka nggak punya sistem. Nah, oleh sebab itu, karena butuh modal, butuh pengalaman, butuh sistem, maka bisnis ini penuh dengan risiko. Nah, terus bagaimana dong, Pak? Ada opsi yang lain, kita mau bisnis franchise. Nah, kalau kita ngomong franchise, franchise ini memberikan kemudahan. Itu apa? Sistemnya sudah ada. Ya, karena sistemnya udah ada, 90% pasti sukses.
Oke. Makanya kalau kita lihat McDonald ya, Indomaret dan sebagainya, ini berkembangnya pesat. Kenapa? Karena udah ada sistem. Tapi sekali lagi, mau beli franchise-nya McDonald, Abnormal, Indomaret dan sebagainya, berapa modalnya? Kita lihat. McDonald ini untuk franchise internasional modalnya paling enggak 1,1 juta US dollar. Sekitar 15-16 miliar Bapak Ibu. Ya. Nah, Pak bagaimana dengan yang lain ya? Katakanlah kalau Abnormal sekitar 5 miliar, Indomaret 400 juta di luar gedung, di luar renovasi, kemudian Kumon juga ratusan juta. Artinya apa? Bahwa bisnis franchise yang betul-betul bagus itu butuh modal yang besar juga Bapak Ibu, ya. Karena sekarang ini juga banyak franchise-franchise yang tanda kutip ya, yang mereka asal-asalan. Nah, itu nggak bakal membuat kita bisa sukses Bapak Ibu. Oke, nggak seberapa dapatnya. Kalau mau yang betul-betul merasakan income-nya gede, ya beli franchise yang bagus. Oke. Nah, mungkin kita mulai berpikir, waduh Pak, jadi karyawan salah, bisnis konvensional salah, franchise juga salah. Terus gimana dong? Nah, Bapak Ibu, sebetulnya nggak ada yang salah, semuanya baik-baik aja selama Anda udah siap gitu ya. Tapi saya mau memberikan satu info hari ini, Prudential juga memberikan sebuah peluang bisnis dan peluang ini memberikan banyak sekali kemudahan. Banyak sekali kemudahan. Ya, kok bisa? Nanti kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu, yang jelas begini, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan membahas kenapa kok bisnis asuransi. Kenapa kok nggak bisnis yang lain aja? Kenapa kok nggak jual baju aja atau jual handphone? Kenapa kok saya harus terjunnya dunia asuransi? Ya. Nah, kalau kita bicara kenapa harus asuransi, Bapak Ibu, sebetulnya kita bicara begini. Kalau hari ini mau bisnis, tentunya yang menjadi pertimbangan pertama adalah ini. Setuju nggak? Market. Bagaimana marketnya? Potensi marketnya bagaimana, Bapak Ibu? Ya, artinya kalau Anda jual sebuah produk di daerah tertentu, peminatnya ada nggak? Nah, kita mau lihat Bapak Ibu, di Indonesia bagaimana? Indonesia ini adalah negara yang penduduknya terbesar nomor 4 di dunia, Bapak Ibu. 270 juta. Ya, kalau kita bandingkan dengan Singapura. Singapura ini negara kecil, tetangga kita ini, cuma 6-7 juta penduduk. Nah, sebagai informasi, Prudential sudah beroperasi di Singapura itu 90 tahun. Kalau di Indonesia kita baru sejak tahun 95. Ya, jadi jauh lebih lama Prudential sudah beroperasi di Singapura. Dan Singapura dengan penduduk cuma 6-7 juta, sampai sekarang marketnya nggak habis-habis Bapak Ibu. Nggak bakal habis. Ya, penjualan kita di sana tetap bagus omset dari tahun ke tahun. Nah, sekarang kalau kita lihat Indonesia, penduduknya tadi 270 juta. Katakanlah tidak semuanya bisa beli asuransi. Saya asumsikan 30% saja yang beli asuransi. Berarti 30% dari 27 juta, dari 270 juta itu sama dengan hampir 80 juta, Bapak Ibu. Ya. 10 kali lipat lebih dari penduduk Singapura. Anda bisa bayangkan market yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa. Nah, itu sebabnya sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan asing, terutama perusahaan asuransi yang ingin sekali berbisnis di Indonesia. Nah, tinggal kita menentukan. Kita mau berbisnis asuransi dengan bergabung, berafiliasi dengan perusahaan yang mana. Karena pilihannya banyak. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang pertanyaan kenapa saya harus milih Prudential? Simple. Karena Prudential adalah perusahaan nomor 1 Bapak Ibu. Ya, saat ini Prudential adalah perusahaan asuransi jiwa nomor 1 di Indonesia. Yang ngomong kan Bapak, nggak ada kecap nomor 2. Begini Bapak Ibu, yang ngomong bukan saya. Saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh media. Jadi di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga pemeringkatan, salah satunya adalah majalah Investor. Majalah Investor setiap tahun itu mengeluarkan edisi khusus yang mengulas bagaimana peringkat perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Dan perusahaan kita langganan sejak tahun 2004 sampai tahun kemarin selalu menjadi nomor 1. Dan satu-satunya perusahaan yang bisa mengukir prestasi seperti itu hanya Prudential. Ini saya baru ceritakan Investor memberikan penghargaan ke Prudential. Belum lembaga yang lain. Masih banyak sekali media-media yang memberikan pemeringkatan nomor 1 buat Prudential. Kalau Anda nggak percaya, nanti Anda bisa googling. Ya. Nah, dan Bapak Ibu, yang jauh lebih penting sebetulnya, selain peringkat nomor 1, perusahaan kita ini adalah perusahaan yang sudah teruji dari waktu ke waktu. Di mana perusahaan kita ini adalah perusahaan internasional, Bapak Ibu. Ya, ini bukan perusahaan lokal. Kita adalah perusahaan internasional, bergerak di daerah Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Dan kita sudah operate sejak 1848. Jadi kalau kita hitung ini 73 tahun, Bapak Ibu. 73 tahun, ya. Kok 73 tahun? Sorry. 173 tahun maksud saya. Ya, 173 tahun. Nah, bayangkan Bapak Ibu, 173 tahun.
Indonesia belum merdeka, Prudential sudah ada. Prudential sudah melewati masa Perang Dunia I, Perang Dunia II. Artinya apa? Kondisi seperti pandemi ini, ya, resesi, krisis ekonomi, Prudential udah kenyang lewat itu semua. Dan perusahaan kita tetap grow. Ini yang luar biasa. Nah, saya perlu menyampaikan ini karena apa? Karena saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang juga kelihatannya menawarkan peluang yang menggiurkan. Tapi pertanyaannya, perusahaan mereka akan bertahan sampai berapa lama? Betul nggak Bapak Ibu? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kelihatannya menggiurkan tapi hanya operate setahun 2 tahun udah selesai, tutup perusahaannya. Nah, sedangkan Prudential udah teruji. Nah, kemudian Bapak Ibu, kan saat ini kita melayani 24 juta nasabah di seluruh dunia dengan total dana kelolaan 496 miliar pound sterling. Ya, ini dana yang jumlahnya luar biasa besar Bapak Ibu, pound sterling. Kalau nggak salah sekarang 1 pound sterling mungkin sekitar 17-18 ribu Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan kita tahu reputasi Prudential, kita tentunya lebih nyaman. Kenapa? Karena kita ingin berbisnis untuk jangka panjang Bapak Ibu, ya, bukan untuk jangka pendek. Oke, lanjut. Pak, tapi bisnis asuransi itu susah. Kata siapa Bapak Ibu? Ya, kalau Anda belum pernah mencoba, saya yakin Anda berpikir ini susah, pasti karena Anda dengar dari teman Anda, ya, dari orang lain. Tapi menurut saya, bisnis ini justru sangat mudah. Justru bisnis ini sangat mudah dibandingkan bisnis mau franchise, mau bisnis konvensional, mau jadi seorang karyawan, ini jauh lebih mudah. Kenapa? Simple. Karena bisnis ini di Prudential, kita mau menjadi partner Prudential tidak butuh pakai modal. Serius. Anda nggak perlu store uang apapun untuk bergabung menjadi agent di Prudential. Dan yang kedua, Anda nggak butuh pengalaman. Jadi Anda mau background apapun, Anda seorang karyawan mungkin yang tidak pernah bekerja di bidang marketing, mungkin Anda cuma ibu rumah tangga, mungkin Anda cuma baru fresh graduate, tetap bisa sukses. Karena di Prudential itu banyak sekali beragam background, mereka bisa sukses. Dan jelas nggak ada resiko. Ya, nggak ada resiko. Nah, Pak, nggak pakai modal, nggak pakai pengalaman, nggak ada resiko. Hasilnya bagaimana? Nah, ternyata walaupun Prudential memberikan banyak kemudahan, tapi potensi penghasilannya luar biasa. Bisa mencapai miliaran per tahun, Bapak Ibu. Oke? Miliaran per tahun. Nah, ini yang luar biasa dari Prudential. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana saya memulai di bisnis ini? Ketika Anda memutuskan untuk memulai, Anda tentunya memulai menjadi seorang agen terlebih dahulu. Ya, dan di sini saya mau informasikan bahwa di Prudential, kita bukan jadi seorang salesman, walaupun profesi sales itu adalah profesi yang mulia, tetapi kita gabung di Prudential ini mau jadi seorang partner bisnis. Tidak lain Anda menjadi seorang distributor. Ya, kita mungkin familiar dengan istilah distributor dalam dunia perdagangan. Oke, jadi saya ini bukan karyawan Prudential. Saya bukan freelance di Prudential, tapi saya menjadi distributornya Prudential. Nah, kita memulai menjadi seorang agen. Jadi agen itu ibaratnya retail. Tugasnya jualan polis. Nah, kenapa kok kita jualan polis? Karena kita di sini yang pertama mau dapat income-nya dulu secara cepat. Yang kedua, kita mau menumpuk skill. Ya, kita mau dapetin ilmunya dulu, cara jualnya biar paham dulu sebelum kita membangun tim kita. Nah, Bapak Ibu, walaupun di sini kita belajar, ya, komisi seorang agen itu luar biasa. Kenapa? Karena kalau di Prudential, satu kali Anda dapat klien, Anda closing, Anda terima komisi itu nggak cuma sekali, tapi Anda terima sampai 5 tahun. Dengan persentase 30, 30, 5, 5, 5. Ya. Nah, kemudian kita dapat namanya bonus sebesar 12 dan 13,5%. Jadi kalau kita total dari tahun pertama sampai tahun kelima, yang kita dapatkan dari satu kali transaksi saja itu bisa mencapai 100,5% atau saya bilang 100%. Coba bayangkan Bapak Ibu. Mau bisnis di mana, nggak pakai modal, ya, nggak butuh pengalaman, ya kan? Dapat profit 100%. Luar biasa ya. Nah, mungkin lebih jelasnya saya simulasikan. Contoh misalkan, di tahun pertama Anda berhasil menjual satu polis asuransi ke teman Anda, katakanlah si A. Si A beli polis 1 juta per bulan melalui diri Anda, 30%-nya Anda kantongin 300.000. Akan ditransfer oleh Prudential ke rekening Anda. Kemudian, di bulan kedua dapat lagi nasabah si B. Si B ambil polisnya 2 juta per bulan. Berarti 30%-nya adalah 600. Ditambah lagi, apa yang menjadi nasabah Anda tahun bulan lalu, ya, hasil kerja Anda bulan lalu, tetap Anda dapatkan di bulan kedua. 300.000-nya tetap disampaikan, ditransfer lagi. Dapat totalnya 900.000. Nih, di bulan ketiga, dapat lagi si C, katakan. Dia ambil premi 3 juta per bulan. 30%-nya 900.000.
A dan B di bulan ketiga pasti tetap akan store premi kan. Anda dapat lagi 30%, dapat lagi 900.000 juga. Jadi total 1,8. Nah, ini membuat income kita di Prudential konsisten secara waktu ke waktu terus naik Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Ya. Oke, lanjut. Sekarang Bapak Ibu, kita tentunya nggak kepingin jadi agent terus. Kita kepingin jadi seorang distributor kan. Nah, distributor di Prudential disebut dengan leader. Tugasnya apa? Membangun tim. Ya, membangun jaringan distribusi. Nah, nanti tim kita semakin besar pada satu titik, maka tim kita ini akan menghasilkan namanya aset bisnis passive income. Ya. Oke, Pak, caranya bagaimana saya dari seorang agen menjadi seorang distributor, jadi seorang leader? Anda promosi jadi seorang AAD dulu, Associate Agency Director. Nah, ini adalah langkah awalnya. Kalau Anda ingin punya bisnisnya, bangun bisnis Anda dengan promosi menjadi seorang AAD. Syaratnya apa? Syaratnya simpel. Anda jualan, plus Anda rekrut, satu tim, semuanya omsetnya 400 juta selama Januari sampai Desember. Nah, kabar baiknya sekarang kita baru di Maret. Jadi Anda juga punya kesempatan untuk menjadi seorang agency director, associate agency director AAD di tahun depan. Ya. Nah, kemudian yang disebut dengan tim minimal ada 4 agen yang masing-masing satu polis. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika kriteria ini tercapai, Anda maka berhak dapat namanya off-riding. Anda jadi AAD, Anda dapat off-riding yang nilainya 13,5% tahun pertama, 9% tahun kedua, total 22,5%. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda rekrut seorang agen, Anda support dia, Anda pintarkan dia berhasil jualan, dia akan memberikan off-riding kepada Anda 22,5% Bapak Ibu. Oke? Pak, dibatasin nggak jumlah rekrutan? Nggak dibatasin. Semakin banyak, semakin bagus. Oke? Jadi di sini makanya kita di Prudential mindset-nya adalah bukan mau jualan terus, tapi kita membangun tim, ya, membangun tim. Oke, kemudian kita setelah mencapai kriteria tadi kita bisa jenjang karir lebih tinggi lagi. Jadi seorang agency director. Syaratnya apa? Tim 1,2 miliar dan tim itu minimal 6 agen, 1 polis. Ya. Nah, di sini tentunya 1,2 miliar nggak pikul sendiri, nggak jualan sendiri, tapi Anda beserta tim Anda. Ya, itu jauh lebih mudah. Nah, apa yang Anda dapatkan kalau Anda jadi agency director atau AD? Anda akan terima dari agent yang tadinya cuma Anda terima 22,5%, kali ini Anda rekrut dapat 33%. Dan kalau di bawah Anda punya seorang AAD yang punya tim yang besar, Anda berhak dari timnya AAD seluruhnya terima 10,5%, Bapak Ibu. Luar biasa, ya. Oke, jadi di Prudential simpel sekali, jenjang karirnya hanya agent, AAD, AD, selesai Bapak Ibu. Ya. Jadi fokus kita jangka pendek adalah bagaimana kita menjadi seorang AD dalam waktu sesingkat mungkin. Itu aja Bapak Ibu. Oke. Nah, Pak, apa betul di Prudential bisa menghasilkan passive income? Yes, bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda bangun tim Anda, bantu tim Anda untuk mencapai promosi agency director seperti diri Anda. Nah, ini yang luar biasa. Saya tunjukkan skemanya. Jadi kalau Anda rekrut seorang agen AD1 gitu ya. Nah, kalau saya ngomong AD1 itu artinya AD beserta AAD-nya dia dan timnya dia seluruhnya, itu Anda terima 10%, 6 plus 4. Nah, begitu AD2 sampai AD5 Anda terima 10% juga. Khusus untuk AD6 Anda terima 3%. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau Anda punya banyak AD, AD ini bukan agent kemarin sore, AD ini adalah agent yang pengalaman. Harusnya tanpa Anda terus-menerus mensupervisi mereka, walaupun Anda terus tidak berinteraksi, maksud saya tidak harus ngomong begini sama mereka, mereka sudah punya kemampuan untuk menjalankan bisnis ini dengan sendirinya. Nah, di sini Bapak Ibu, Anda bisa menikmati namanya passive income. Ya. Oke, lanjut. Pak, bisnis plan-nya bagaimana? Nah, kalau kita bicara bisnis plan, sebetulnya kita mau bicara masa depan. Artinya apa? Kalau bisnis ini kita tekuni, paling nggak 5 tahun ke depan, berapa yang bisa saya dapatkan rupiahnya di Prudential? Nah, tahun pertama Anda jadi agent, tugas Anda tadi saya sudah sebutin jualan, Anda maka mendapatkan income 7 juta per bulan di tahun pertama. Ya, wah, besar nggak sih 7 juta? Tergantung. Ada yang ngomong 7 juta besar, ada yang ngomong itu biasa-biasa aja. Ya, nah, tapi sekali lagi fokus kita bukan mau cari income 7 juta. Kita mau dapetin bisnisnya. Ini kan baru permulaan. Kemudian tahun kedua, kalau Anda mencapai kriteria, Anda bisa promosi jadi AAD. Tadi yang 400 juta itu. Di AAD, Anda udah fokus bangun tim dan Anda punya potensi penghasilan 30 juta per bulan. Bayangkan Bapak Ibu, 30 juta. Berapa kali lipat dari 7 juta. Nah, ini yang mau kita lihat percepatannya. Ya. Kemudian dari AAD, Anda bisa jadi promosi AAD lagi. Tim Anda makin besar dan income-nya 60 juta per bulan.
Pak, apa berarti di sini? No. Ingat, begitu Anda punya AAD, Anda sebagai AD dan punya AAD, dan Anda bantu mereka jadi AD juga, maka Anda menjadi AD1. Artinya Anda adalah AD yang memiliki satu generasi. Anda akan terima income di sini 85 juta per bulan. Nah, begitu juga begitu Anda promosiin lagi, AD1 Anda mempromosikan agent lagi, maka mereka disebut AD2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, berapa yang didapatkan? Di sini udah dapatkan 150 juta per bulan. Oke, kesimpulannya apa? Di Prudential kita punya bisnis plan hanya 5 tahun angka 100 juta tembus. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, tinggal Anda mau nggak menjalani bisnis ini dengan segala kemudahan, nggak perlu pakai modal, nggak perlu pakai macam-macam, tapi dapat income 100 juta per bulan. Hanya dalam waktu 5 tahun. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Selain dapat duit, dapat apa? Dapat namanya reward Bapak Ibu, penghargaan. Jadi kalau di Prudential Anda berprestasi, kita akan berangkatkan Anda ke luar negeri. Jadi bagi Anda yang nggak pernah ke luar negeri, ini kesempatannya. Ya, besok tahun depan kita bisa ke luar negeri bareng-bareng Bapak Ibu. Ya, dan kebetulan tahun depan kita akan mengunjungi pusatnya Prudential yaitu ke London. Oke? Nah, Bapak Ibu, kita mau sama-sama kalau join hari ini kita bisa mendapatkan namanya London ini. Ya, oke, lanjut. Mungkin Anda berkata, Pak, serius nih, Prudential ini gampang karena saya nggak punya pengalaman. Yes, don't worry, Anda nggak butuh pengalaman. Karena apa? Karena di Prudential Anda akan disupport. Anda nggak sendirian, Anda join nggak di sendirian. Beda dengan bisnis konvensional, Anda buka usaha, Anda harus mikirin semua sendiri. Tapi di Prudential kita punya support yang pertama dari Prudential, yang kedua dari agency, yaitu Harvest Agency, dan yang ketiga dari leader atau mentor Anda. Nah, kita akan bahas satu persatu. Prudential memberikan support dalam bentuk apa? Produk. Ya, produk kita sangat kompetitif. Anda nggak perlu capek-capek ciptain produk, produknya udah ada. Prudential support dengan teknologi. Prudential support dengan sistem dan training-training tentunya. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu contoh video testimoni tentang bagaimana manfaat dari asuransi kesehatan punyanya Prudential PPH Plus. Ya, ini yang memberikan testimoni adalah seorang pasien COVID di mana kejadiannya tahun lalu. Oke, silakan menikmati. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, Anda udah dengarkan ya, melihat bagaimana testimoni produk dari PPH Plus. Oke, dan produk PPH Plus ini produk kesehatan yang sangat laris Bapak Ibu ya. Kita penjualannya luar biasa, dengan sangat mudah sekali menjual produk kesehatan ini. Oke, lanjut. Nah, Prudential mensupport kita juga dengan teknologi Bapak Ibu ya, dengan teknologi. Artinya apa? Hari ini kita jual polis udah nggak pakai kertas Bapak Ibu. Kita semua pakai aplikasi. Ya, yaitu aplikasi yang di tengah itu Proforce. Zaman dulu saya kalau mau ajukan polis punya nasabah saya itu paling nggak butuh waktu 1 minggu, kadang-kadang 10 hari. Hari ini dengan aplikasi ya kita mungkin hanya hitungan menit polis udah jadi, udah di approve. Kadang-kadang kita belum pamit dari rumah nasabah aja udah selesai ya. Bahkan sekarang kita juga bisa mengajukan mengajukan polis asuransi dengan tidak perlu tatap muka dengan nasabah ya, karena pandemi kita nggak perlu tatap muka Bapak Ibu. Oke. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kalau selama pandemi bisnis kita tetap grow. Karena selama pandemi kita sudah dilengkapi oleh Prudential sebuah teknologi bisa mengajukan aplikasi ke
asuransi tanpa harus tatap muka, Bapak Ibu, ya. Nah, seperti itu. Dan belum lagi yang lain, misalkan ini yang sebelah kiri ada aplikasi Pulse. Ini aplikasi buat nasabah. Nasabah bisa ajukan klaim, bisa memantau polisnya dia, bisa konsultasi dokter, itu melalui aplikasi Pulse. Bayangkan Bapak Ibu, ini teknologi kalau kita usahakan sendiri, berapa modal yang harus kita keluarkan. Tapi semua ini bisa kita nikmati dengan free dari Prudential. Ya. Nah, dari Harvest Agency sendiri, kita juga memberikan support. Nah, siapa sih Harvest itu? Harvest itu tidak lain adalah partner dari Prudential. Ya, kita adalah mitra dari Prudential. Jadi Harvest ini kalau ibaratkan seperti sekolah bisnis. Cuma bedanya kalau sekolah bisnis kan Anda harus bayar, tapi dari sini Anda malah dibayar gitu, ya. Nah, di mana di Prudential di Harvest Anda akan belajar bagaimana sih mau bisnis asuransi, caranya bagaimana. Ada pendidikannya, ada training-trainingnya, ada seminar, workshop lengkap. Dan selama pandemi semua kita berjalan secara online. Jadi hari ini Anda ada di kota manapun, ya, Anda mungkin ada di luar Surabaya, Anda mungkin di luar Sidoarjo, di luar Mojokerto, nggak usah khawatir, ya, dimanapun Anda tetap bisa menjalankan bisnis ini, tetap bisa belajar karena kita support dengan pelatihan-pelatihan semua secara online. Oke? Dan tentunya yang terakhir, Anda disupport oleh seorang leader, seorang mentor. Nah, Bapak Ibu, setiap dari kita pasti punya mentor. Ya, Anda pasti punya mentor. Dan mentor ini penting untuk membantu Anda sukses di Prudential, Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk menjadi sukses di bidang tertentu, kita butuh seorang pembimbing, butuh seorang guru. Dan masalahnya kalau kita hari ini mau bisnis di luar sana, tidak mudah untuk mendapatkan seorang mentor. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi di Prudential, Anda mendapatkan mentor ini secara gratis. Anda bisa konsultasi, bertukar pikiran, diskusi, ya. Dan mentor ini tentunya orang yang lebih berpengalaman dibanding Anda di bidang ini akan membimbing Anda bagaimana untuk bisa sukses. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, walaupun hari ini Anda nggak punya pengalaman, nggak usah khawatir, karena Anda akan disupport oleh Prudential, Anda akan disupport oleh Harvest Agency, dan Anda akan disupport oleh leader Anda sebagai mentor. Dan saya yakin Anda hanya butuh namanya keseriusan dan komitmen, pasti Anda bisa sukses. Ya, oke Pak, kalau saya mau join, kira-kira langkah awalnya apa? Simple, Anda langsung download aplikasi PruForce yang ada di Play Store atau di App Store. Oke, Anda download, kemudian Anda isi namanya pengajuan aplikasi agent. Nah, caranya lebih detailnya Anda bisa tanya sama orang yang mengundang Anda ke acara pagi hari ini, caranya bagaimana. Dan yang terpenting setelah itu Anda bisa ikuti training. Ya, kita ada training basic buat para agent baru yang disebut dengan training fast start yang kita adakan minggu depan, ya, minggu depan. Ini maaf, ini sudah tanggalnya lewat ya. Minggu depan ini belum saya revisi tanggalnya. Tanggalnya ini minggu depan hari Selasa. Jadi kalau hari Selasa tanggal 30 ya, tanggal 30 Maret sampai hari Jumat ya. Nah, di situ ada 4 hari berturut-turut Anda akan belajar tentang bagaimana sih bisnis asuransi itu. Di situ ada beberapa topik yang Anda akan pelajari ya, dari konsep asuransi, asuransi kesehatan, teknik cara menjual, cara ngomongnya sama klien itu sebagaimana. Anda akan belajar itu semua di training ini dan ini gratis Bapak Ibu ya, gratis. Durasi trainingnya nggak lama, hanya 1,5 jam, mentok 2 jam aja Bapak Ibu ya. Oke, saya nggak akan lebih lama lagi ya. Mungkin udah saatnya Anda mulai ngambil keputusan Anda join atau tidak. Oke. Nah, saran saya kalau saya jadi Anda, saya akan ambil peluang ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kita akan berhasil atau tidak di bisnis ini kalau kita tidak pernah mencoba. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, dan untuk mencoba di bisnis ini, kabar baiknya tidak perlu pakai modal. Artinya apa? Ketika Anda mencoba, kemungkinan cuma 2. Anda berhasil atau Anda gagal. Kalau Anda gagal, karena nggak pakai modal, Anda tidak akan rugi apapun. Betul nggak Bapak Ibu? Malah Anda untung. Kok bisa? Minim-minim Anda dapat namanya ilmu, wawasan. Tapi kalau Anda berhasil, Anda 5 tahun dari sekarang bisa dapat income 100 juta per bulan. Ya. Nah, jadi sebetulnya dengan Anda join di bisnis ini, tidak ada risiko apapun buat Anda. Tidak ada kerugian apapun buat Anda. Yang ada adalah hanya keuntungan. Minim-minim dapat namanya ilmu, wawasan. Ya, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, jadi Bapak Ibu, saran saya, kalau Anda ingin tahu Anda apakah bisa di bisnis ini, Anda harus mencoba. Ya, now, sekarang, no opportunity wasted. Tidak ada peluang yang terlewatkan, Bapak Ibu. Oke. Nah, saya tidak akan memperpanjang lagi sharing saya, tapi saya memberikan kesempatan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya. Anda bisa ketik di kolom chat, ya, di kolom Q&A maksud saya. Nanti saya akan bantu jawab. Oke. Saya kasih waktu mungkin 1 menit untuk Anda ketik kalau misalkan ada pertanyaan di kolom Q&A Bapak Ibu, ya. Baik, sebelum saya sambil menunggu pertanyaan dari Anda, ya, saya mau sampaikan satu pesan. Ketika nanti Anda setelah join, Anda akan pasti bisa berhasil dengan satu syarat, yaitu apa? Anda ikuti aja semua sistem yang ada di Harvest Agency. Di mana Harvest Agency seperti tadi saya katakan, ini seperti sekolah bisnis gitu ya. Kita akan memberikan Anda cara-cara untuk bisa berhasil di bisnis asuransi. Nah, supaya Anda bisa berhasil, ya Anda ikuti aja caranya. Anda fotokopi aja, tiru aja, nyontek aja. Pasti Anda berhasil. Ya, hanya itu aja pesan saya. Oke, saya lihat tidak ada pertanyaan. Mungkin Anda masih malu-malu bertanya. Oh, ada. Apa bedanya dengan produk-produk asuransi lainnya? Oke, maksudnya dari perusahaan asuransi lain ya, Pak Daniel. Thank you untuk pertanyaannya. Baik, pada dasarnya kalau kita bandingkan dengan produk asuransi lain, kalau kita ngomong asuransi jiwa ya, asuransi jiwa itu hanya 5 asuransi jenisnya. Yang dalam rumpun asuransi jiwa, asuransi untuk mengcover meninggal, asuransi jiwa itu sendiri, asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, asuransi kecelakaan, dan asuransi untuk pembebasan premi. Hanya 5 ini. Perusahaan asuransi manapun di Prudential asuransi lain pasti punya produk-produk ini. Hanya saja fiturnya mungkin beda-beda. Ya, fitur-fitur detailnya beda. Tapi pada basicnya, fungsi utamanya hanya mengcover 5 ini. Sama. Nah, apa yang membedakan Prudential? Apa menjadi keunggulan? Oke, saya akan bicara tentang PPH tadi ya. PPH, asuransi kesehatan. Apa kelebihannya? Bapak Ibu, di asuransi kesehatan PPH Plus, ini ada satu fitur yang menjadi keunggulan Prudential. Itu apa? Ada satu manfaat untuk mengcover perawatan cancer. Bapak Ibu, kalau orang kena cancer di asuransi lain, rata-rata mereka asuransi lain hanya mengcover biaya untuk kemoterapi atau radioterapi. Ya, hanya kemoterapi atau radioterapi. Tapi khusus di Prudential, kita punya fasilitas perawatan cancer, bisa mengcover biaya targeted terapi, imunoterapi, dan hormon terapi. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, targeted terapi, imunoterapi, dan hormon terapi ini adalah jenis terapi yang terkini, yang jauh lebih aman dibandingkan kemoterapi. Nah, Prudential bisa mengcover biaya-biaya ini, sedangkan di asuransi lain tidak semuanya bisa mengcover. Kita bisa. Oke, ini kelebihan kita untuk asuransi kesehatan. Kemudian asuransi lain bagaimana? Kita ada asuransi lain yang ada jaminan premi kembali. Ya, jadi seperti orang nitip duit aja Bapak Ibu. Bayangkan ya. Misalnya begini. Anda nabung di bank. Anda menabung di bank. Kalau Anda nabung di bank, Anda dapat apa? Dapat bunga. Betul ya? Bunga bank sekarang berapa? Ada yang bisa bantu mungkin di kolom chat, bunga bank berapa sekarang? 1 tahunnya berapa? Berapa bunga bank? Ya, katakanlah mungkin 3% ya. 2-3%, kalau deposito mungkin 4%. Anda hanya dapat itu aja. Betul? Nah, tapi kalau di Prudential, Anda store duit di Prudential. Store duitnya 10 tahun. Ya. Tetapi selama 20 tahun ke depan, Anda akan dapat namanya proteksi. Ya, Anda akan dapat namanya perlindungan, asuransi. Artinya apa? Kalau terjadi sesuatu dengan nasabah, maka keluarga ini akan dijamin biaya hidupnya. Akan dijamin biaya hidupnya. Nah, ini luar biasa. Oke. Tetapi kalau tidak terjadi apa-apa, apa yang sudah kita storekan selama 10 tahun, itu akan dikembalikan semuanya di tahun ke-20 plus 10%. Nah, jadi sebetulnya seperti asuransi gratis aja kan Bapak Ibu. Ya kan? Seperti asuransi yang nggak perlu bayar, cuma nitip duit aja. Tapi selama 20 tahun, itu ada perlindungan.
Nah, ini contohnya produk keunggulan kita ya. Nah, dan masih banyak lagi ya, Pak Daniel bisa ikuti aja training-training kita di Fastat, nanti akan diajarkan semuanya. Oke? Ada lagi mungkin pertanyaan berikutnya? Cukup? Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akan akhiri. Tapi kalau misalkan setelah acara ini Anda masih ada pertanyaan, silakan tanya sama orang yang mengundang Anda. Ya, jangan tanya sama tetangga, jangan tanya sama teman, tanya sama orang yang mengundang Anda dengan tujuan apa? Supaya Anda mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Ya, itu aja dari saya. Selamat pagi dan happy weekend.